Silakan Pak Charles, waktunya 20 menit, sudah termasuk pendalaman. Penyampaian keterangan bisa maksimal 10 menit. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Hakim Konstitusi, para termohon, pihak terkait, pemberi keterangan Bawaslu, dan juga para pemohon yang kami banggakan serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya memberikan keterangan ahli dalam kesempatan kali ini untuk menyampaikan 4 poin dari sekitar 30 halaman keterangan ahli yang kemudian sudah saya sampaikan. Pertama, menyangkut dengan keterbatasan ruang lingkup pelanggaran TSM dalam Undang-Undang Pemilu. Lalu yang kedua, wewenang Mahkamah memeriksa pelanggaran TSM di luar yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Yang ketiga, termohon terbukti melakukan pelanggaran dalam tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu yang keempat, Mahkamah berwenang mendiskualifikasi peserta pemilihan umum presiden. Pertama, kelemahan mengenai ruang lingkup pelanggaran TSM dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu sejatinya hanya mengatur 2 bentuk pelanggaran TSM. Pertama yaitu terkait dengan money politics, pasal 286 ayat 1. Lalu kedua, pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan, yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dari 2 ini, dalam fakta persidangan, kalau kita juga rujuk kepada Undang-Undang Pemilu Kada, hanya mengenal 1 bentuk pelanggaran TSM, yaitu terkait dengan perbuatan money politics. Namun faktanya, di dalam persidangan Mahkamah beberapa putusan, baik pemilu kada maupun juga pilpres, Mahkamah telah memeriksa pelanggaran TSM di luar yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pelanggaran TSM yang pernah diputus Mahkamah dalam PHPU kada, misalnya, mencakup 1. Misalnya, manipulasi syarat administrasi pencalonan. 2. Politik uang. 3. Politisasi birokrasi. 4. Kelalaian petugas atau penyelenggara pemilu. 5. Manipulasi suara. 6. Ancaman atau intimidasi. 7. Netralitas penyelenggara pemilu. Lalu bagaimana dengan pilpres? Belajar kepada kasus pilpres sebelumnya, tahun 2019, yang mana tadi sudah ahli sampaikan, berdasarkan Undang-Undang 7 2017, yang mengatur hanya 2 bentuk pelanggaran TSM, tapi pada faktanya, Mahkamah dalam perkara nomor 1 PHPU Presiden 17 Romawi 2019 telah memeriksa pelanggaran TSM di luar yang diatur di dalam undang-undang. Meskipun, ahli garis bawahi, meskipun tidak terbukti. Jadi bukan persoalan Mahkamah menyatakan dia tidak berwenang mengadili pelanggaran TSM tersebut, tapi lebih kepada tidak terbuktinya pelanggaran tersebut. Pertama, terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara. Disebutkan di situ polisi dan intelijen. Lalu yang kedua, diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Lalu penyalahgunaan birokrasi dan BUMN. Lalu penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program pemerintah. Lalu penyalahgunaan anggaran BUMN. Pembatasan kebebasan media dan pers. DPT yang tidak masuk akal. Kekacauan situng KPU dalam kaitannya dengan DPT. Serta dokumen C7 secara sengaja dihilangkan di berbagai daerah. Artinya ada 9 dalil pelanggaran TSM yang pada waktu itu pemilu 2019 disampaikan oleh para pemohon yang diperiksa oleh Mahkamah. Sekali lagi, meskipun itu tidak terbukti, tapi Mahkamah meneguhkan dan menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili pelanggaran TSM di luar 2 ketentuan undang-undang tadi. Lalu Mahkamah akan masuk pada bagian terdapat kesalahan prosedur dalam tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana putusan DKPP nomor 135, 136, 137, 141, yang mana ahli juga menjadi ahli pada perkara tersebut. Pertama, KPU melakukan penetapan pencalonan Prabowo Gibran sebelum mengubah peraturan KPU nomor 19 2023, dan itu sudah jamak diketahui oleh semua orang. Lalu yang kedua, KPU tidak melakukan konsultasi kepada DPR setelah keluarnya putusan MK sebagai kewajiban bagi KPU dalam mengubah PKPU akibat putusan Mahkamah Konstitusi pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Pemilu junto pasal 10 ayat 2 huruf C PKPU 1 2022
sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tanggal 25 Oktober 2023. PKPU tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menjadi rujukan kita untuk menentukan apakah tahapan pembentukan PKPU ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dibuat sendiri oleh KPU. Lalu yang ketiga, KPU tidak mempedomani ketentuan PKPU 1/2022 tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan PKPU tindak lanjut putusan MK pasal 10 ayat 2 huruf C. Lalu yang keempat, PKPU 23/2023 hanya merevisi pasal 13 dari PKPU 19/2003 dan tidak mengubah pasal 18 PKPU 19/2023 yang memuat berkas-berkas administratif yang harus dilampirkan sebagai syarat pencalonan. Ahli menjelaskan di sini bahwa PKPU 19/2023 hanya mengubah ketentuan menambahkan pasal berdasarkan tafsir dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan usia atau pernah menjabat sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu atau kepala daerah yang sedang atau telah pernah menjabat. Nah, PKPU ketika direvisi hanya mencantumkan syarat bagi kepala daerah yang sedang menjabat, tapi usianya belum 40 tahun. PKPU ini khilaf atau alpa ataukah disengaja tidak merevisi syarat administratif apa yang kemudian harus dipenuhi bagi orang yang pernah menjadi kepala daerah atau pernah menjadi anggota DPR, DPRD provinsi kabupaten kota, atau anggota DPD yang usianya belum 40 tahun jika hendak dicalonkan menjadi calon presiden. Dalam kesaksian ahli di DKPP, ini terbukti sebagai tindakan tidak profesional dari KPU. Kenapa? Semata-mata revisi PKPU 19/2023 hanya diperuntukkan bagi Gibran. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan secara utuh apa yang sudah ditafsirkan oleh putusan MK, yaitu putusan 90/2023. Lalu KPU menetapkan berita acara di tanggal 28 Oktober 2023 yang menurut KPP terbukti sebagai tindakan tidak profesional yang semestinya dibuat pada saat pendaftaran berkas pencalonan. Ini menjadi tanda tanya. Kenapa? Karena kemudian pendaftaran sudah dilakukan sebelum tanggal 25 oleh pasangan 1, pasangan 2, dan pasangan 3, tapi berita acaranya dibuat pada tanggal 28 Oktober. Dan ini terbukti di dalam sidang DKPP sebagai sebuah tindakan unprofesional. Selanjutnya, Mahkamah menjadi berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, mengingat meskipun terdapat putusan DKPP ternyata tidak memberikan dampak apa-apa bagi termohon maupun pasangan calon Prabowo Gibran. Mahkamah dapat melakukan diskualifikasi sebagaimana telah Mahkamah lakukan terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat formil terkait prosedur pencalonan yang bersangkutan. VD, putusan Mahkamah Konstitusi 132, 135 terkait dengan perkara Sabuar Rijua. Akhirnya kesimpulan, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk menyelamatkan demokrasi konstitusional Indonesia. Dalam konteks pemilu 2024, khusus untuk dimensi kecurangan pelanggaran pemilu yang dibawa oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi menjadi suatu keniscayaan untuk diperiksa dan diuji secara faktual dengan kualitas pembuktian yang mendalam oleh Mahkamah Konstitusi. Pembuktian untuk kecurangan pemilu menjadi sangat penting dalam memastikan apakah hasil pemilu yang sudah didapatkan oleh para peserta pemilu, khususnya untuk calon presiden dan wakil presiden, bersumber dari sebuah kompetisi pemilu yang fair, sesuai dengan aturan main dan berjalan di atas proses pengawasan dan penegakan hukum yang profesional, jujur, dan adil. Dalam hal terdapat dalil tentang kecurangan di dalam tahapan pelaksanaan pemilu yang dimohonkan kepada Mahkamah, apalagi praktik kecurangan itu sama sekali belum diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, termasuk juga sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, menjadi penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memastikan proses penanganan di Bawaslu sudah berjalan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Demikian Yang Mulia. Baik, Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Charles. Keterangan ahli ini mirip dengan keterangan ahli pertama. Masih perlu ada